Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dosen program studi Teknik Elektro Universitas Teknologi Sumbawa. Selamat datang di tutorial kami. Dalam video ini kami akan membimbing Bapak Ibu melalui penggunaan aplikasi RPS yang dirancang khusus untuk dosen UTS. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan penyusunan dan pengelolaan rencana pembelajaran semester yang merupakan komponen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan perkuliahan. Kami memahami bahwa penyusunan RPS seringkali memerlukan perhatian khusus terhadap detail dan kesesuaian dengan kurikulum yang berlaku. Dengan aplikasi ini, Bapak Ibu dapat menghemat waktu sekaligus memastikan bahwa semua elemen penting dalam RPS seperti CPL, CPMK, metode pembelajaran, dan penilaian disusun secara sistematis dan sesuai dengan standar. Dalam tutorial ini, kami akan memandu Bapak Ibu langkah demi langkah tentang cara menggunakan aplikasi RPS untuk menyusun, mengedit, dan mengelola RPS dengan lebih efisien. Kami juga akan membahas fitur-fitur utama yang dapat membantu Bapak Ibu dalam merencanakan perkuliahan secara lebih efektif. Oke. Langkah pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah login ke tautan aplikasi RPS yang telah diberikan. Kemudian, masukkan username dan password yang telah diberikan oleh Kaprodi Teknik Elektro. Setelah login, Bapak Ibu akan diarahkan ke dashboard. Jika prodi telah melakukan offering mata kuliah dan data mata kuliah Bapak Ibu sudah didaftarkan di aplikasi ini, maka akan terlihat daftar mata kuliah yang akan Bapak ampu di semester ini. Contohnya di sini saya mendapatkan 2 mata kuliah untuk semester ini. Untuk mengisi RPS, klik pada menu RPS, kemudian pilih pengisian RPS. Lakukan pengisian sesuai dengan tahun ajaran dan mata kuliah yang akan Bapak Ibu ajarkan di semester ini. Misalnya, pada periode pengisian RPS, Bapak Ibu memilih semester ganjil 2024-2025. Kemudian pilih mata kuliah yang sesuai. Di sini saya memilih sains data. Kemudian pilih nama Bapak Ibu sendiri untuk dosen pengembang RPS. Bagi contoh, saya masukkan nama saya. Kemudian untuk pengesahan, pilih nama ketua program studi Teknik Elektro, Bapak Indra Darmawan. Setelah itu, klik tombol input data. Setelah data diinputkan, akan terlihat tampilan yang memperhatikan status pengisian. Pada kolom aksi ini, klik pilihan pengisian RPS. Oke. Setelah diklik, Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan yang harus diisi terkait komponen-komponen penting dalam RPS. Pastikan mengisi sesuai urutan karena setiap menu saling berkaitan. Misalnya, menu CPL, CPMK, dan sub CPMK wajib diisi terlebih dahulu karena data tersebut akan terkait dengan menu selanjutnya. Jadi diisi CPL dulu, CPMK, sub CPMK, hingga terakhir di bobot nilai. Isi menu CPL. Kita klik menu CPL sini.
Kemudian klik tambah CPL. Pilih CPL yang sesuai dengan mata kuliah Bapak Ibu. Misalnya CPL 1. CPL 1 berisi tentang apa? Misalnya kita isi tentang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian kita juga, Bapak Ibu juga mempunyai CPL 2. Tinggal klik tambah CPL. Pilih CPL 2. Misal S7, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk menambah CPL dan seterusnya, Bapak Ibu tinggal mengklik tambah CPL ini. Pastikan untuk tidak mengklik tombol input data sebelum semua CPL yang Bapak Ibu inginkan ditambahkan. Setelah semua CPL ditambahkan, baru klik input data. Oke. Setelah menginput data CPL, kembali ke menu sebelumnya. Kita kembali ke menu sebelumnya dan lakukan pengisian CPMK. Prosesnya sama dengan pengisian CPL. Klik tombol CPMK, kemudian klik tombol tambah CPMK. Misal di sini kita tambahkan CPMK 1. CPMK 1 berisi apa? Misal terkait dengan jelaskan perkembangan teknologi dan informasi dalam konteks Big Data. Ini sesuai dengan PL1. Kemudian kita mau menambahkan lagi satu, CPMK 2. Misal terkait ini. Nah, kemudian jika ingin menambah lagi CPMK, Bapak Ibu tinggal mengklik tambah CPMK dan seterusnya sampai banyak CPMK yang Bapak Ibu inginkan. Jika sudah semua poin CPMK terisi, maka Bapak Ibu tinggal mengklik input data. Kemudian kembali ke menu sebelumnya untuk mengisi sub CPMK. Untuk mengisi sub CPMK, lakukan hal yang sama seperti mengisi CPL dan CPMK. Jadi, klik tambah sub CPMK 1. Misalnya ini, terus tambahkan sub CPMK 2, misalnya juga ini, semisal. Kemudian lakukan penginputan, klik input data. Kemudian kembali ke menu sebelumnya. Nah, pada menu ini kita akan melakukan pengisian tabel CPMK. Pada tabel CPMK ini, centang kolom yang menunjukkan korelasi antara CPMK dan sub CPMK. Misalnya ini CPMK 1 korelasi dengan sub CPMK 1 dan sub CPMK 2 juga sesuai dengan CPMK 1. Sub CPMK 1 juga masuk ke CPMK 2, sub CPMK 2 juga masuk ke CPMK 2. Jika sudah, klik simpan korelasi. Kemudian kita akan melakukan pengisian deskripsi mata kuliah. Klik menu deskripsi mata kuliah. Lanjutkan dengan mengisi deskripsi mata kuliah. Di sini kita isi deskripsi mata kuliah. Misal kita isi deskripsinya tentang misal ini, kemudian bahan kajiannya Big Data tentang ini, bahan kajiannya, terus pustaka utamanya ini, kemudian pustaka pendukungnya itu kita isi juga. Oke, kemudian dosen pengampu ini tulis nama Bapak Ibu sendiri. Setelah semua terisi dan sudah sesuai, maka Bapak Ibu mengklik tombol input data. Oke.
Kemudian kita kembali ke menu sebelumnya. Untuk melakukan pengisian pembelajaran di minggu pertama hingga minggu ke-16, isi sesuai dengan materi mata kuliah yang akan Bapak Ibu ajar. Jadi di minggu pertama hingga minggu ke-7 itu isi materi apa saja yang akan Bapak Ibu ajarkan. Di minggu ke-9 hingga minggu ke-15 juga isi materi apa saja yang akan Bapak Ibu ajarkan. Kemudian pada menu UTS dan UAS itu Bapak Ibu dapat memilih komponen evaluasi dan bobot nilai yang diinginkan. Ini saya contohkan misalnya di minggu pertama nih. Nah, pilih sub CPK mana yang akan Bapak Ibu jelaskan di minggu pertama. Kemudian untuk di menu UTS-nya, ujian tengah semester, Bapak Ibu dapat memilih komponen evaluasi dan bobot nilai yang diinginkan. Nah, ini bisa komponen misalnya case method, tugas, praktikum, atau misal karena ini UTS ya, berarti kan komponen evaluasinya berupa UTS. Atau Bapak Ibu juga bisa memilih UTS-nya itu berupa tugas atau project juga bisa, dan di sini tuliskan bobot penilaian yang Bapak Ibu inginkan. Begitu pula di menu UAS. Nah, pada menu terakhir yaitu pengisian komponen bobot nilai. Bapak Ibu bisa mengisi bobot nilai. Di sini kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisi bobot nilai dari ada yang namanya presensi, ada presensi, tugas, kuis, praktikum, ujian tengah semester, ujian akhir semester, bahkan juga mungkin nanti akan menggunakan case method, project based learning untuk penilaian mata kuliah Bapak Ibu. Jika sudah selesai, klik input data di sini. Setelah semua terisi, saat Bapak Ibu kembali ke menu pengisian KRS, jadi saat kembali ke menu pengisian KRS ini, menu-menu seperti CPL, kita klik lagi pengisian KRS, menu-menu seperti CPL, CPMK, sub CPMK, tabel CPMK, dan yang lain-lainnya akan berubah berwarna hijau jika sudah terisi. Jika masih ada yang berwarna biru seperti ini, tandanya ada data yang belum Bapak Ibu inputkan. Namun jika semua data sudah terinput dengan benar, Prodi akan melakukan pengesahan RPS yang Bapak Ibu kerjakan. Namun jika masih ada menu yang belum diisi, maka RPS Bapak Ibu akan berstatus revisi. Kami akan menunjukkan contoh RPS yang telah disetujui dan disahkan oleh Ketua Program Studi Teknik Elektro, termasuk RPS yang berstatus revisi, serta daftar dosen yang belum mengisi RPS. Selain itu, kami juga akan menjelaskan cara mencetak RPS yang telah Bapak Ibu buat. Pertama, kami akan menunjukkan tampilan RPS yang telah Bapak Ibu kerjakan. Di sini terlihat bahwa dari 24 mata kuliah yang telah dibuka dan ditawarkan kepada dosen untuk diajarkan pada semester ini, ada 5 mata kuliah yang RPS-nya telah diisi. Sini terlihat di menu total RPS, di mana 2 diantaranya itu terverifikasi telah
disetujui dan disahkan oleh ketua program studi. Daftar mata kuliah yang telah disetujui dan disahkan akan ditampilkan seperti ini. Detailnya seperti ini. Sebagai contoh, berikut 2 mata kuliah yang telah disahkan, yaitu mata kuliah Sains Data oleh Ibu Masyita Aulia STMT dan mata kuliah Dasar Pemrograman oleh Bapak Paris Ali Topan STMN. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara Bapak Ibu mencetak RPS setelah disahkan oleh ketua program studi? Setelah login ke aplikasi RPS, Bapak Ibu dapat menuju menu mata kuliah, lalu pilih menu koordinator mata kuliah, diklik. Jika RPS Bapak Ibu telah disahkan, maka pada tabel pengesahan akan tertulis disetujui. Jadi pada tabel pengesahan ini akan tertulis disetujui, akan ada tampilan disetujui. Jika tertulis keterangan review, artinya pihak prodi masih melakukan pengecekan terhadap RPS Bapak Ibu. Jika tertulis revisi, maka Bapak Ibu perlu melakukan revisi karena mungkin ada unsur yang belum lengkap pada RPS yang telah terisi. Untuk mencetak RPS, Bapak Ibu dapat mengklik simbol plus yang ada di samping nomor 1 atau nomor, diklik, lalu pilih menu cetak RPS. Jika tanda QR Code untuk dosen pengembang RPS dan koordinator mata kuliah tidak muncul, ini disebabkan oleh status tanda tangan dosen yang masih tidak aktif. Untuk mengaktifkan tanda tangan tersebut, Bapak Ibu perlu mengklik menu yang sesuai. Jadi perlu mengklik menu di tabel tanda tangan dosen, langsung kemudian klik menu ini. Setelah diaktifkan, Bapak Ibu dapat kembali mencetak RPS dan RPS tersebut akan tampil dengan tanda tangan QR Code yang aktif. Ini terlihat seperti ini. RPS yang telah diperiksa akan memiliki status disetujui atau revisi seperti ini. Program studi akan terus memeriksa RPS Bapak Ibu secara berkala untuk memastikan proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif. Karena RPS merupakan pedoman pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester. Jika Bapak Ibu belum mengisi RPS pada akun yang tersedia, maka akan terlihat seperti ini. Ini contohnya di mata kuliah pengantar teknik elektro. Maka akan terlihat seperti ini. Jadi artinya ini belum terisi. Jadi kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk menyelesaikan pengisian RPS sebelum perkuliahan semester ini dimulai. Demikian tutorial dari kami, Program Studi Teknik Elektro UTS, mengenai pengisian RPS melalui aplikasi yang disediakan oleh pihak kampus.
Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Jika ada hal yang Bapak Ibu masih bingungkan terkait ini, silakan langsung menghubungi program studi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.